Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah la wala wala quwwata illa billah. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Teriring doa dan salam untuk sahabat sejati semua. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin saya mendapatkan sebuah hadiah istimewa berupa sebuah kata yang akan selalu saya ingat dari pembimbing saya. Kata itu berupa intelligent trap, jebakan intelijensia. Saya kemudian baca sedikit review mengenai trap intelijen ini, bahwa dalam bukunya si penulis mengeksamin, mempelajari bagaimana orang-orang yang educated, bagaimana orang-orang yang terdidik dengan intelektual, dengan intelijensia yang tinggi masih bisa melakukan kebodohan, melakukan kesalahan yang fatal, atau dalam buku itu disebut stupid mistake, kesalahan yang bodoh, kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang dengan intelijensia yang tinggi, dengan tingkat pendidikan yang juga tinggi. Saya tidak melanjutkan membacanya, tapi ada hal yang menarik dari apa yang saya tangkap kemarin, bahwa intelligent trap ini bisa menghinggapi siapa saja, terutama dari orang-orang terdidik, orang-orang yang pinter secara keilmuan, yang kemudian terperangkap dengan keilmuannya sendiri. Salah satu contohnya yang kemarin saya dapatkan adalah bahwa orang-orang yang dengan intelijensia tinggi ini cenderung terlalu cepat menginterpretasi sesuatu. Misal ketika membaca buku, mungkin orang tersebut bisa dengan cepat menangkap apa yang tertulis di buku itu, kemudian menginterpretasikan sendiri menurut versinya sendiri apa yang dimaksud dalam buku tersebut. Dan pada realitasnya ini sering kita temukan ketika ada orang-orang yang kemudian bersikukuh dengan pendapatnya, dengan argumennya, dengan dalilnya, hanya karena dia sudah membaca satu atau dua kitab. Ketika kemudian dia merasa sudah mampu menerjemahkan atau bahkan menginterpretasikan kitab yang dia baca, dia kemudian overconfident untuk menyatakan bahwa pendapatnya lah yang paling benar, bahwa pendapatnya lah yang paling sahih dan lain sebagainya. Padahal di antara kitab yang mungkin sudah kita baca, ada ratusan bahkan ribuan kitab lain yang mungkin redaksi dan isinya berbeda dari apa yang kita baca. Dan kalau kemudian kita tidak aware, tidak mawas, tidak waspada, kita akan menjadi orang yang termasuk dalam kategori intelligent trap tadi, orang yang terjebak pada kepintaran kita, pada otak kita, pada kemampuan kita dalam menginterpretasi sesuatu. Ini boleh jadi sangat berbahaya, seperti tadi dalam buku yang ditulis tersebut menyatakan bahwa educated people and intelligent people can make stupid mistake.
Jadi sangat mungkin orang yang pintar pun melakukan kesalahan yang fatal. Sangat mungkin orang yang terdidik sekalipun melakukan kesalahan fatal ketika dia hanya berorientasi dan mengkultuskan pikirannya saja. Nah, ini juga menarik karena sering kita mendengar jangan mengkultuskan ustadz, jangan mengkultuskan kiai, jangan mengkultuskan wali songo, bahkan ketika ada orang salapan jangan mengkultuskan nabi. Tapi kadang secara tidak sadar kita ketika berbicara tersebut justru mengkultuskan pikiran kita sendiri, justru mengkultuskan intelijensia kita sendiri. Kita tidak mau mendengar pendapat orang lain, kita tidak mau mendengar argumen orang lain, bahkan kita tidak mau menggunakan atau menerima dalil yang disodorkan orang lain, padahal mungkin dalilnya orang lain tersebut lebih sahih, padahal dalil orang lain mungkin lebih banyak. Tapi ketika kita sudah terjebak pada intelijensi kita, dengan interpretasi kita, dengan pemikiran kita, maka semua argumen orang lain tertutup, dan ketika itu kita menjadi orang yang merasa paling benar sendiri. Ini bahaya. Jadi kita wajib bersyukur kalau kemudian Allah memberikan kita intelijensi yang tinggi, kecerdasan, dan intelektualitas. Tapi dengan keadilannya Allah juga membatasi kepintaran kita, intelektualitas kita, intelijensi kita dengan trap tadi, dengan alarm tadi, dengan rambu-rambu tadi, agar kemudian kita tidak kebablasan, tidak lantas gaspol merasa paling benar sendiri dengan pola pikir kita, dengan interpretasi kita, dengan paham-paham kita. Itulah kemudian guru-guru kita mengajarkan jangan hanya menggunakan otak, tapi juga gunakan hati. Keduanya pasti ada maksud dan fungsi tertentu kenapa Allah kemudian mengkombinasikan antara pikiran kita dengan hati. Karena tidak mungkin Allah menciptakan hati kalau sebagai penghias saja, kalau hanya sebagai pembonceng pikiran kita saja, kalau hanya sebagai makmum pikiran kita saja. Tidak, hati justru yang harus menjadi imam, yang harus menjadi leader, yang harus menjadi pengarah, pengendali pikiran kita, agar kemudian kecerdasan pikiran kita ini bisa lebih terarah, bisa lebih fokus, dan wabil khusus tidak terperangkap pada kecerdasan pikiran kita sendiri. Jadi seperti itu, ini sangat menarik. Dan intelligent trap ini terjadi pada semua level, bukan hanya profesor, bukan hanya dokter, bukan hanya mungkin kalangan intelektual di tingkat atas. Pada kondisi-kondisi tertentu, intelligent trap juga terjadi pada para pembelajar, pada orang-orang yang baru belajar, baru ikut ngaji 1-2 kali, 2-3 bulan, kemudian juga baru mendapatkan pengajaran dari satu guru saja, dari beberapa kitab saja, kemudian sudah menjadi hakim yang menginterpretasikan segala sesuatunya dengan kapasitas otaknya sendiri. Ketika kita berperilaku seperti itu, kita seperti mengukur kedalaman lautan dengan jari kita. Jadi ketika jari kita basah, artinya lautan itu kita anggap dalam. Tapi kalau kemudian jari kita tidak tenggelam, kita anggap lautan itu dangkal. Jadi itu sangat muskil bahwa kita mengukur kedalaman ilmu pengetahuan hanya dengan interpretasi dan kekuatan kapasitas otak kita saja. Sekali lagi, kita harus bersyukur bahwa kita dikaruniai Allah kecerdasan, tapi juga jangan kemudian kita lost, kita miss, kita abai terhadap intelligent trap tadi, karena itu sama dengan kita mengkultuskan pikiran. Dan ketika kita sudah menjadi budak pikiran kita, yang terjadi kemudian adalah kita akan terseret-seret oleh pemikiran kita sendiri, kita akan menjadi galau, mudah bingung,
dan kemudian cenderung overprotective bahwa saya yang paling benar, saya yang paling baik, saya yang paling sohih dalilnya, saya yang paling nyunah, saya yang paling ini, paling itu, dan lain sebagainya. Makanya dengan karunia kecerdasan yang luar biasa ini, sudah seyogyanya kemudian kita lebih tawadu, lebih rendah hati untuk kemudian tetap belajar kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang mungkin kalaupun levelnya sama, tapi kitab yang dibacanya mungkin berbeda, sehingga isinya pun kita lebih kaya, lebih variatif, yang dapat kita compare, dapat kita bandingkan bahwa apa yang kita baca di kitab ini belum tentu ada di kitab lain, pun sebaliknya apa yang orang lain baca kitabnya belum tentu ada di kitab kita. Jadi sadari bahwa di balik kecerdasannya, di balik intelijensinya yang tinggi, pikiran kita tetap memiliki keterbatasan-keterbatasan, dan itu memang Allah ciptakan demikian agar kemudian kita tidak kebablasan untuk menjadikan pikiran kita sebagai Tuhan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Maha Suci Allah, tidak ada ilmu pengetahuan yang kita ketahui, yang kita miliki, kecuali Allah yang telah Allah ajarkan kepada kita. Kalau kemudian kita merasa sudah tahu semua, artinya kita sudah melanggar etika batasan otak kita, bahwa otak kita sangat terbatas, bahwa sepintar dan secerdas apapun kita, ada instrumen lain yang harus kita fungsikan, yakni hati kita, kecerdasan emosional kita, kecerdasan spiritual kita, bukan hanya IQ kita yang kita pakai. Dengan itu kita akan lebih selamat, lebih safe dalam menjalani kehidupan ini, dan dengan itu kita akan makin menyadari bahwa Allah Maha mengetahui, sementara kita hanyalah hamba yang dhaif, yang kalaupun Allah titipkan ilmu, itu hanya setitik saja dari seluruh ilmu Allah, bahkan mungkin tidak nampak lah apa yang kita tahu dari semesta ini, dari ilmu Allah ini. Lalu kalau kemudian kita membiarkan pikiran kita tetap liar, dan akhirnya kita trapping, terjebak pada pemikiran kita, itu yang bahaya. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.